Tak banyak orang tahu dan mengenal nama Syekh Subakir. Padahal Syekh Subakir adalah salah seorang ulama Wali Songo periode pertama yang dikirim Kesultanan Turki Utsmaniyah untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Kisahnya bermula saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke wilayah Nusantara, salah satunya ialah Pulau Jawa. Adapun mubalignya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Kemudian dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal dan ahli mengusir makhluk gaib. Lalu berangkatlah 9 ulama ke tanah Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, para ulama ini mendapatkan rintangan yang begitu besar. Antara lain, masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya. Sehingga meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil dan tidak bisa berkembang secara luas. Walaupun sudah beberapa kali ulama yang datang ke tanah Jawa, tapi pada umumnya mereka mengalami kegagalan. Selain itu konon, Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara yang angker, yang dihuni oleh berbagai macam makhluk halus yang sangat jahat. Kemudian diutuslah Syekh Subakir, seorang ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi dan geofisika ke tanah Jawa. Ia diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya agama Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan babat tanah Jawa dikisahkan, setelah sampai ke tanah Jawa, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus, kemudian mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulunya dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Penyebab kegagalan itu lantaran dihalangi oleh bangsa jin penunggu tanah Jawa. Para jin, dedemit dan lembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang bisa mencelakakan para ulama pendahulunya. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Orang Jawa menyebutnya Rajah Aji Kalacakra, kemudian batu hitam tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa yaitu di puncak Gunung Tidar. Karena Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut kemudian menimbulkan gejolak yang begitu dahsyat. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari yang awalnya bersinar terang, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Langit yang awalnya cerah berubah menjadi awan hitam, angin bergerak cepat, kilat yang menyambar menimbulkan hujan api, dan gunung-gunung mengeluarkan suara bergemuruh tiada henti. Bangsa gaib seperti lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, pocong, semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam yang ditancapkan oleh Syekh Subakir tersebut. Sebagian ada yang mati kepanasan, sebagian lain yang masih hidup mengungsi ke lautan, kemudian Alas Roban, Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan Gunung Kawi. Mendengar ada huru-hara dan gejolak alam yang bergetar begitu kencang, akhirnya Sabdo Palon sang Raja Jin yang telah ratusan tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar kemudian terusik dan keluar dari semedinya, guna mencari penyebab timbulnya hawa panas yang ia rasakan. Sabdo Palon lantas menemui Syekh Subakir, ia lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Syekh Subakir kemudian menyatakan maksudnya menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin yang telah mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Setelah terjadi perdebatan yang cukup panjang, mereka kemudian mengadu kesaktian.
Konon pertarungan antara keduanya berlangsung selama 40 hari 40 malam, hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya atau sang danyangnya tanah Jawa ini merasa kewalahan dan akhirnya menawarkan perundingan. Sabdo Palon lantas memberikan pengecualian atau syarat terhadap penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabdo Palon memberikan kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama lainnya untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk mengembangkan agamanya sesuai dengan kitab yang diakuinya, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa pusaka berupa tombak. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Gunung Tidar sebagai penolak bala. Konon berkat karomah Syekh Subakir dan tombak sakti tersebut, kemudian menciptakan hawa panas yang begitu dahsyat, hingga akhirnya para lembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar kemudian lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke Gunung Merapi sementara Sabdo Palon sendiri konon hingga saat ini masih bersemayam di Gunung Lawu. Keberadaan tombak sakti yang ditancapkan oleh Syekh Subakir tersebut sampai sekarang masih dijaga oleh masyarakat setempat. Dan atas keberhasilannya telah menumbal tanah Jawa, kemudian penyebaran agama Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar dan dunia persilatan hingga penganut ilmu gaib dan juga kanuragan. Mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Dan akhirnya untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir kemudian pulang ke Persia dengan tujuan kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar.